Dulur, sekarang 9.17 di base camp Bimawari, Gunung Sumbing, PA, Duku Seman. Tadi nyampe ke base camp jam 11 tapi karena homestay-nya lumayan jauh 300 meter dari base camp, jadi kudu mindahkan barang di bolak-balik. Kemudian tidur, subuh bangun, nyari makan di sini warung-warungnya bukanya jam 8, gila. Jam 8, guys, mantap. Jadi harus nunggu dulu sampai jam 8, nyari ganjalan dulu, gorengan, roti, nyari warung dan lain-lain. Baru tadi jam 8 udah makan. Sekarang lagi istirahat dulu, siap-siap buat naik gas. Mantap. Setelah dirasa cukup beristirahat dan semua persiapan selesai, akhirnya pendakian benar-benar dimulai. Seperti kebanyakan gunung 3000-an di Pulau Jawa lainnya, langkah awal menuju jalur pendakian tidak langsung ditempuh dengan berjalan kaki, melainkan menggunakan jasa ojek. Dari base camp menuju titik awal pendakian sebenarnya membutuhkan waktu sekitar 1 jam jika berjalan kaki. Namun, demi menghemat tenaga sejak awal, kami memilih naik ojek menuju pos ojek yang letaknya sudah dekat dengan pos 1. Mesin motor meraung pelan melewati jalur tanah dan kebun warga. Sementara kami mulai menyadari bahwa perjalanan sesungguhnya akhirnya benar-benar dimulai. 10.00 pas sudah nyampe pos ojek. 5 menit sampai pos 1. Ini lagi nunggu sabar orang di sini, seorang lagi ya. Ini udah masuk pintu rimba. Mantap. Sepuluh menit dari tadi tiba di pos ojek. Sekarang kita mulai naik dulur. Kami pun memulai langkah dari pos ojek. Di peta tertulis perjalanan menuju pos 1 hanya sekitar 5 menit saja. Dengan rasa percaya diri kami langsung gas naik. Jalurnya langsung berupa tanah menanjak cukup tajam. Ada kejadian lucu di awal pendakian ini. Acep, si pemuda berbahaya, malah sibuk mengobrol lewat handy-talkie dengan seorang wanita. Obrolannya serius sekali, sampai sempat menanyakan akun TikTok segala. Bocil, pantas saja topiknya TikTok. Jadilah baterai HT yang seharusnya penting untuk komunikasi tim, malah terpakai buat sesi perkenalan dadakan. Ada-ada saja memang pembuka pendakian kali ini. Setibanya di pos 1, kami pun sepakat berhenti sejenak. Mayoritas rombongan memang bapak-bapak. Pengalaman boleh banyak, tapi umur tetap tidak bisa diajak berbohong. Sepuluh 9 menit dari pos ojek. Nyampe juga di mana lah, tidak terlihat. Pos 1 Gunung Sumbing, PA, Duku Seman. Mantap. Meski sebenarnya baru sekitar 9 menit berjalan dari pos ojek, tanjakan awal tadi cukup menguras tenaga. Jadi pos 1 menjadi tempat kami menarik napas, merapikan langkah, sekaligus menertawakan diri sendiri yang baru mulai tapi sudah butuh istirahat. Wah, Ecep lagi bobogohan sama orang random di 20 di HT. Lagi Cep. Halo Mbak, ada gak?
Udah di follow belum? Udah di follow belum, Mbak? Di follow aja, Ba, nanti di fallback. Anjay. Puluh 5 menit istirahat di pos 1, mengembalikan napas. Sekarang berangkat lagi menuju pos 2 berarti. Mantap. Seperti di Selamet, selepas istirahat pertama, rombongan kami mulai terpecah. Awalnya menjadi 2 kelompok. Beberapa dari kami, termasuk saya, lebih dulu meninggalkan pos 1 untuk melanjutkan pendakian. Estimasi menuju pos 2 sekitar 1 jam. Treknya masih berupa tanah, namun kini dipenuhi bebatuan kecil. Banyak jalur landai, tapi tanjakan juga tetap hadir. Imbang. Cukup bersahabat, tapi tetap menguras tenaga. Puluh 40 15 menit dari pos 1. Atur napas dulu. Di depan ada Pak RW dan Eko. Di belakang, di bawah ada Pak Bisri, Pak Mandan. Rehat. Kita mah main tengah aja. Mantap. Rombongan yang berangkat lebih dulu ini ternyata kembali terpecah. Di depan ada Pak RW dan Eko, di tengah ada saya, Pak Bibib dan Acep, sementara di belakang menyusul ada Alwi, Pak Iqbal, Pak Lalan, Pak Barok, juga Ustadz Imam. Di antara perjalanan itu kami menemukan sebuah tempat bernama Rest Area Secindai. Bentuknya sudah sangat layak disebut pos pendakian, tapi entah kenapa justru dinamai Rest Area. Keunikan yang tak sempat kami pikirkan lama karena napas sudah lebih dulu meminta jeda. Sepuluh 43 3 menit dari tadi tempat istirahat. Sekarang kita nyampe di rest area. Unik ya, unik. Sumbing punya rest area. Kalau misalkan gunung lain gak ada sih. Cuman ini mah lebih enakan buat berhenti sejenak. Namanya rest area apa? Rest area Secindai, mantap. Di perkiraan cuaca tadi jam segini tuh harusnya hujan, tapi semoga nggak hujan meskipun ini udah agak mendung. Terus tadi di sana tuh kelihatan Gunung Merbabu, Merapi. Ada Merbabu, ada Merapi, Merana. Kita lihat Eko, guys. Tuh basuh acan bajunya. Iya basuh kieu. Kok bisa? Kalau ngelihat peta harusnya pos 2 itu dari sini 15 menit mah kayak tadi pos 1 ke rest area ini. Dari sini ke pos 2 15 menit, dari pos 2 ke pos Simpang Curug 90 menit. Gila, agak lama guys. Pokoknya agak landai, tapi karena agak landai jadinya agak panjang. Mantap, tapi kita enjoy kan dulur. Kami berhenti mengatur ritme kembali dan akhirnya rombongan yang sempat terpencar pun menyatu lagi. 11.05 berarti lebih dari 17 menit kita istirahat di Secindai sambil nunggu yang di bawah tadi. Sekarang kita duluan lagi misah jadi 2 rombongan. Satu rombongan sekarang lanjut buat biar cepet nyarter tempat. Oke, wow, tukang booking, klaim booking. Beberapa cemilan mulai dibuka. Tempat ini benar-benar nyaman, pantas menyandang nama rest area. Dari ketinggian, awan terlihat mulai menebal dan suara petir perlahan terdengar dari kejauhan.
dari kejauhan sudah terdengar suara-suara guludug. Kayaknya mah bakal hujan, tapi semoga nggak terlalu gede. Semoga selamat sampai tujuan. Seketika suasana berubah sedikit hening. Ada rasa merinding, seolah mengingatkan kami untuk bersiap. Jas hujan pun mulai disiapkan, menunggu waktu untuk benar-benar digunakan. Tidak lama setelah dari rest area Secindai, suasana mulai berubah. Kabut perlahan naik. Jadi ternyata tadi tuh salah baca dulur. Harusnya dari tadi rest area Secindai ke pos 2 itu 30 menit, bukan 15 menit. 15 menit mah dari pos 2 sampai pos Simpang Curug. Ntar ada Curug katanya. Tadi juga ada yang turun dari Curug. Daun-daun mulai terasa lembab dan tak lama kemudian hujan benar-benar turun. Itu dia dulur. Akhirnya yang tidak diharapkan tapi tetap datang. Hujan melanda. Jadinya harus pakai jas hujan. Ini kita berempat, nunggu yang bawah juga. Mantap, semoga selamat. Pokoknya mah mantap. Jas hujan yang tadi hanya disiapkan akhirnya benar-benar digunakan. Kami tetap melangkah, menembus hujan yang makin lama makin terasa serius. Di titik ini, satu hal penting mulai terasa. Sepatu gunung benar-benar harus punya grip yang baik, karena begitu hujan turun, trek tanah berubah drastis, licin, lengket, dan tidak bisa dianggap enteng. Beberapa menit kemudian, hujan makin deras. Jalur yang tadinya hanya tanah, perlahan berubah seperti aliran air kecil, mirip selokan yang terus dialiri hujan. Setiap langkah harus lebih diperhitungkan karena sekali terpeleset bisa langsung kehilangan ritme. Dan tak lama kemudian, dengan kondisi basah kuyup meski sudah memakai jas hujan, kami akhirnya tiba di pos 2. 11.38 sesuai estimasi sekitar setengah jam. Kita nyampe juga di pos 2. Itulah. Untungnya hujannya nggak terlalu gede, jadi aman lah. Istirahat dulu, sebat 2 bat. Kita dapat teman dari Bandung. Halo guys, Halo guys. Dia dapat. Bandungnya di mana tadi? Buah Batu. Mantap. Di pos 2, kami memilih santai sejenak. 1 hingga 2 batang rokok dinyalakan, obrolan ringan mulai menghangatkan suasana. Tawa kecil muncul di tengah dingin dan hujan yang justru makin deras terasa. Kita wawancara Alwi dulu. Gimana apa yang maneh rasain selama atau sejauh ini? Kan kareknya si Alwi karek ngilu jika wakwau bahasa itu di Palong kan si wakwau. Cukup menyenangkan, cuma agak Agak susah napas. Cuma mau naik motor kadi kumaha? naik motor mah anjing tidak bisa paeh di jalan. Mantap. Tak lama, rombongan yang tadi di belakang pun akhirnya menyusul dan berkumpul kembali. Akhirnya gorengan semakin banyak dulur di pos 2. Ucapan untuk yang tidak ikut. Bos. Kasih rehan hujan. Bawa hujan. Di titik itu sempat terpikir, kalau hujan seperti ini terus diikuti dengan ragu, rasanya area camp apalagi puncak tidak akan pernah tercapai. Akhirnya, tanpa banyak pertimbangan panjang, kami yang sudah lebih dulu sampai memutuskan untuk melanjutkan langkah. Berempat, saya, Pak Bibib, Eko, dan Acep. Kami kembali masuk ke jalur, menembus hujan yang justru makin deras dari sebelumnya.
Hujannya makin gede guys, lur. Hujannya makin gede lur. Dan kita becek banget sepatu. Ini udah kedengeran curug, suara curug. Ditambah air hujan jadi agak gede banget airnya. Mantap. Langkah dipercepat sedikit dan tidak butuh waktu lama kami sudah sampai di pos simpang curug. Di jalur ini memang ada akses menuju curug, bahkan beberapa kali kami berpapasan dengan orang-orang yang turun dari bawah, bukan dari puncak. Mereka datang hanya untuk menikmati air terjun, bukan untuk mendaki sampai atas. Mantap, sumbing. Namatin Triple S sesusah ini dulu harus hujan. Kita di pos curug, pos simpang curug. Tapi kita nggak akan ke curug, kita langsung aja naik gas ke atas. Mantap. Sesampainya di pos simpang curug, kami berhenti sebentar, sempat berbincang singkat dengan seorang porter yang kebetulan berada di sana, sebelum akhirnya kembali bersiap melanjutkan perjalanan. Kami pun kembali melangkah, jalur mulai berubah. Bebatuan semakin banyak, akar-akar mulai muncul di permukaan, dan tanah yang basah karena hujan membuat semuanya terasa lengkap. Tanah, akar, batu, licin, dan berair menyatu dalam satu trek. Tantangan yang rasanya pas untuk menamatkan perjalanan 3S. Tidak jauh dari pos simpang curug, kami menemukan sebuah shelter. Di sampingnya terlihat beberapa spot yang memang bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Bahkan saat itu ada beberapa pendaki yang sudah lebih dulu membuka camp di sana. Tersedia juga keran air, cukup membantu untuk mengisi ulang persediaan minum. Kami pun memanfaatkan tempat itu untuk berhenti sejenak, teduh dari tetesan hujan yang tak kunjung reda, merapikan kembali perlengkapan, dan sekadar memberi jeda untuk tubuh yang sejak tadi terus dipaksa bergerak. 12.53 tadi berangkat dari pos 2 ya? Pos 2 itu 12.27. Berarti sekitar setengah jaman lah. Setengah jam kurang apa setengah jam lebih kita nyampe di shelter pos pendaki Napas Tua. Waduh, Napas Tua. Iya, Napas Tua tah. Napas Tua tah. Napas muda edan. Mantap. Namun jeda itu tidak lama karena kami tahu terlalu lama berhenti justru bisa membuat ritme hilang. Akhirnya, tanpa banyak bicara, kami kembali melangkah naik. Kami lanjut naik, masih berempat. Tapi tidak lama, sekitar 10 menit berjalan, satu sosok kembali menyusul dari belakang. Pak RW, fisiknya memang mantap. Saking mantapnya kadang jadi sedikit menantang, menyebalkan. Karena ritme yang harusnya santai jadi ikut terdorong lebih cepat. Tapi kami tetap pegang prinsip tidak boleh ada yang sendirian di jalur, minimal 2 orang. Akhirnya kami lanjut berlima. Tidak jauh dari shelter tadi, kami tiba-tiba disuguhi pemandangan yang tidak disangka. Di kejauhan terlihat curug lain yang muncul akibat derasnya hujan. Aliran air jatuh dari tebing, menciptakan pemandangan yang benar-benar indah. Rasanya sederhana, tapi cukup untuk membuat kami berhenti sejenak, mengambil beberapa foto, lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Beberapa menit dari shelter tadi, nih kita dapat pemandangan keren guys. Lihat. Pium. Set. Mantapnya.
Perjalanan terasa panjang, bahkan tidak semua bisa terekam di kamera. Tapi satu hal terasa jelas, selama langkah terus dijaga, akhirnya tujuan akan tercapai. Dan benar saja, kami sampai di pos 3 dengan kondisi cukup lelah dan lapar. Empat 14-16 akhirnya pos 3 benar-benar tercapai sesuai peta. 1,5 jam dari pos Simpang Cu. Pas berarti ya, lebih dikit kurang dikit. Kita sampai di pos 3. Tanpa banyak basa-basi, kami langsung istirahat dan membuka nasi, bungkus dari base camp, dan mengisi tenaga sebelum melanjutkan cerita berikutnya. Setelah makan dan dirasa cukup beristirahat di pos 3, kami langsung melanjutkan perjalanan. Estimasinya sekitar 1 jam lagi atau sekitar 1,1 km kami akan tiba di area Camp Anggrek. Lur, 14.52. Entah berapa menit tadi di pos 3. Sekarang kita lanjut menuju camp area Anggrek. Di situ kita nanti nge-camp. Jujur saja, badan saya sudah mulai terasa pegal dan ingin berhenti lebih lama, tapi tetap dipaksakan untuk naik. Setengah perjalanan dari pos 3 sampai camp area. Gila, saya banget. Udah 600 meter. Gila, sorry lur, banyak hehohnya, banyak berhentinya dulur. Tinggal, ini udah 700 meter, berarti tinggal 400 meter lagi menuju camp area. Soalnya dari pos 3 sampai camp area itu katanya di peta juga tuh 1 kilo 100 meter, berarti 1100 meter. Ini udah 700, tapi ayo bisa nih sakit gini, gila. Capek lur. Seperti sebelumnya, rombongan kembali terpecah. Trio kuat, Pak RW, Eko, dan Acep tiba-tiba sudah hilang dari pandangan dan berada jauh di depan. Sementara saya dan Pak Bibib memilih tetap dengan ritme santai, karena memang kalau kamu naik sumbing lewat jalur ini, fisik harus benar-benar disiapkan. Jarak dari pos ojek sampai area camp ini panjang, bisa memakan waktu total sekitar 5-6 jam. Namun seperti yang terasa sejak awal, selama langkah tetap dijaga, perjalanan pasti sampai juga. Dan akhirnya kami tiba di area Camp Anggrek. Begitu sampai, rasa lelah langsung terbayar. Dari area camp saja, pemandangannya sudah luar biasa. Lautan awan terbentang dan Gunung Sindoro terlihat jelas di kejauhan, berdiri seolah menyambut. Alhamdulillah, tidak banyak kata yang bisa menggambarkan momen itu selain rasa syukur. Bersyukur karena diberi kekuatan untuk sampai, diberi keselamatan sepanjang perjalanan, dan bahkan diberi cuaca yang bersahabat saat mendirikan tenda. Akhirnya dulur, 15.54 pas, berarti tetap pas dari pos 3. 14.54 sekarang 15.54, 1 jam dari pos 3 menuju Camp Anggrek, Camp area Anggrek. Itu ada Sindoro di kejauhan.
April. Tadi juga ada merbabu. Merbabu, Merapi, Merana. Tidak. Kami pun mulai mendirikan tenda, beristirahat, dan menunggu. Tak lama kemudian, rombongan yang tadi tertinggal pun akhirnya menyusul dan berkumpul kembali di area camp. Di area camp kami tidak banyak bertingkah. Perjalanan panjang tadi benar-benar menguras tenaga, jadi suasana lebih banyak diisi dengan diam dan istirahat. Masing-masing fokus memulihkan kondisi karena kami tahu tantangan sebenarnya belum selesai. Malam itu kami langsung beristirahat hingga akhirnya terbangun di tengah malam untuk bersiap menuju summit. Lur, 0020. Ini udah pada bangun. Dibangunin yang mau BAB. Tapi karena kagok, lapar, pengen ngopi, jadi ninyuh kopi dan makan snack. Mantap. Sebelum nanti kita summit menuju puncak Sumbing. Pia dukuh. Seman. Gimana Wacep perasaannya? Apakah Wacep sudah rindu bocil di Hato tadi? 8 tahun guys, ternyata bocil tadi teh. Orang random. Mantap lagi. Balan. Iqbal. Halo. Halo. Kami terlebih dulu mengisi perut dengan makan mie dan beberapa cemilan, pun mengisi momen dengan tukar tawa dan candaan. Sebelum akhirnya kami bersiap untuk melangkah naik menuju puncak.